nanti Bu Trides mencari anggotanya, sekretaris, mungkin nanti ada bendaharanya. Holistik. Apa itu pendidikan holistik? Itu adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, etika, dan spiritual. Seperti yang tema kita hari ini itu adalah menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Jadi di sekolah ini kita budaya-budaya apa yang akan kita angkat sesuai dengan karakter sekolah kita, sesuai dengan karakter murid kita atau peserta didik kita, seperti yang kita kembangkan pada pendidikan holistik tadi. Jadi di sini di sekolah kita potensi apa yang bisa kita angkat dilihat dari secara potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Itu jadi kegiatan ini nanti berkembang setelah nanti dipaparkan oleh Pak Ranto, maka nanti akan kita diskusi atas pelajar kita. Jadi nanti kepada Ibu Trides bisa nanti kegiatan ini kita sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita ini kebutuhannya apa? Misalnya kita butuh materi penilaian atau kita butuh materinya. Kita pikir itu dan makanya kalau misalnya punya perumahan untuk berupaya membuang sampah itu temannya ketika temannya berbuat positif. Nah, itu perlu juga diajarkan anak-anak kita dibudayakan. Bukan anak-anak SD juga kan anak kita juga ada nih seorang tuh lingkungan gagal ginjal. Itu baru anak kelas 10 kita. Itu diakibatkan karena jajannya tidak terkontrol, minum minuman yang instan, minum minuman yang manis. Karena dia tidak bisa dilarang waktu itu, karena sayang anak diturutin terus. Tahunya sudah parah. Bisa juga kombinasinya seperti ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya haq Allahumma adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin wa ja'alna lisana sultan nasira ja'al haqul batil innal batila kana zahuqa. Ya Fattah hab lana hukma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakratil maut wa najatan minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya haq Allahumma adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin wa ja'alna lisana sultan nasira ja'al haqul batil innal batila kana zahuqa. Ya Fattah hab lana hukman wa hikmatan bis-shalihin wa ja'alna lisana sidqin fil akhirati hasanah. Ya salam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwi 'alaina fi sabrina wa najatan minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Modul 1.4 ini nanti setelah ini kita akan diskusi tentang budaya positif yang akan kita angkat di sekolah kita. Untuk itu kepada Pak Ranto mohon waktunya untuk bisa memaparkan seperti apa itu budaya positif dan juga bagaimana menumbuh budaya positif pada lingkungan sekolah. Kepada Pak Ranto mohon waktunya. Pencapaian sudah kita selesaikan. Jadi kali ini nanti kita ada sesi fotonya, satu kali petik. Bapak Ibu sudah tuh kita makan. Ya, apa per kelompok ya? Kelompok itu. Nah, Guru penggerak angkatan 11, di mana pada hari ini kami akan melaksanakan yang disebut dengan diseminasi tentang budaya positif, di mana ini dipelajari di 1.4
Jadi di dalam budaya positif ini kita diminta untuk menumbuhkan. Jadi di dalam mengembangkan budaya positif ini ada 6 item yang harus kita tumbuhkan. Jadi rekan-rekan majelis guru baik maupun komdel, nanti kita kita adakan diskusi kelompok masing-masing di mana kita akan menemukan sekaligus mencari ya gimana kita menemukan budaya positif di sekolah kita ini. Ada banyak cara di dalam menemukan budaya positif di sekolah kita. Ya, yang pertama itu kita perlu namanya perubahan paradigma belajar. Ya, jadi kita tidak menggunakan gaya lama, di mana di dalam budaya positif ini kita diminta untuk mengubah, merubah, kemudian memodifikasi. Ya, kemudian yang kedua, kalau balik lagi ke awal, yang judul awal tadi. Ya, tadi yang pertama itu paradigma lama, kemudian paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga itu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, yang poin ketiga ini yang perlu dan sangat ekstra kita lakukan untuk siswa kita di SMK Negeri 9 ini. Karena untuk menemukan budaya positif, poin 3 ini yang sangat ekstra kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ada macam-macam jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Kenapa? Yang pertama, berarti ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam diri siswa tersebut. Macam-macam dibuatnya. Pelanggaran mulai dari terlambat, kemudian bajunya keluar, ya. Jadi saya lanjut, kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, di sini peran kita sebagai guru. Lanjut, yang berikutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti perlu kita diskusikan. Ya. Tapi ingat, kita sebagai guru punya batasan karena kita bukan alat pemuas di sekolah ini. Lanjut Pak Awal. Ada memantik pertanyaan di dalam kegiatan budaya positif kita. Ya, yang pertama, apakah hukuman dapat membuat seorang disiplin atau membuat orang mengikuti aturan? Ya. Kemudian yang kedua, apakah tindakan melanggar norma atau tata tertib di sekolah secara sadar? Nah, itu yang menjadi nanti kita selesaikan bersama-sama di dalam pertemuan pada hari ini. Selanjutnya Pak. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan tadi atau saya jelaskan, perubahan paradigma ini. Kegiatan kepala tangan ini salah satu cara kita, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Buatlah seperti ini contohnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di depan. Saya lanjut, saya baca sampai selesai. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam, bisa kita bayangin di tempat kita masing-masing. Kemudian berharga untuk Anda. Saya lanjut, letakkan di salah satu, saya ulang, tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Sampai sini bisa Bapak Ibu bayangkan? Ya. Kemudian bisa membujuk, mengancam, kemudian menghardik, kemudian ada memantik pertanyaan di dalam kegiatan budaya positif kita. Ya, yang pertama, apakah hukuman dapat membuat seseorang? Ya, nanti, oke Bapak Ibu ya, ini sudah kita laksanakan, kita praktekkan. Lanjut Pak Wali.
Oke, ini untuk perubahan Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus. Sekali lagi, coba Ibu bisa membayangkan atau mencoba di tempat masing-masing. Nanti ada hasilnya. Apa yang sudah saya jelaskan ini. Saya ulang sekali lagi. Perubahan paradigma. Kita coba ya masing-masing ya. Sobeklah secari kertas kecil. Boleh dilakukan Bapak Ibu di tempat masing-masing. Nanti saya minta kita buat kelompok dulu ya Bapak Ibu. Kelompok kita budaya positifnya Pak awalnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 3. Nah ini saya gabung aja Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kelompok 1. Oke, dari kelompok 2 tidak ada yang membuka kepala tangan. Pak Tommy tidak mau memberikan kepala tangan karena dia sudah dijawab apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Segala daya. Ya, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Oke? Kita biar seragam, saya minta kita bagusnya tangan mana? Tangan kanan ya. Oke, tangan kanan ya. Bapak Ibu boleh membayangkan. Kita ulang dari awal. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya, buat satu kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Sudah masuk? Oke, lanjut. Bisa dengan cara meminta memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam atau menghardik. Tahu menghardik Bapak Ibu? Ya, sedikit agak memaksa namanya kalau menghardik itu. Kemudian merayu boleh kalau tidak diberikan secara memaksa. Kemudian menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kemudian setelah kita robek kertas, kita tulis nama benda di dalam kertas tersebut, ya. Tidak ada yang mau, tetap walaupun tidak dipaksa. Tidak ada yang mau kelompok 3. Tidak ada yang membuka kepala tangan. Pak Tommy tidak ada yang mau. Mau. Ya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Budaya positifnya Pak Walen. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jumlahnya dikit, cuma 2 orang. Ini kelompok 3. Nah ini saya gabung aja Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, sebelah kiri saya kelompok 4. Oke, sudah diperagakan Bapak Ibu? Sudah. Oke, dari kelompok 4 hasilnya apa? Oke, sudah diperagakan Bapak Ibu? Sudah. Oke, dari kelompok 4 hasilnya apa? Apa yang terjadi? Kita ada 5 posisi kontrol. Jadi inilah pegangan kita sebagai guru. Kita harus memahami dulu posisi kontrol. Di sini ada tertulis Eko main tabok sama anak, tidak ditulis. Jadi saya buat. Karena di dalam budaya positif kekerasan itu tidak diperbolehkan dan tidak boleh dilaksanakan dalam budaya positif. Makanya dibutuhkan namanya 5 posisi kontrol kita sebagai guru ataupun manusia. Ini yang paling penting. Pedoman kita menjadi guru yang smart. Itu saya bacakan. Yang pertama kita harus identifikasi dulu. Ya, guru itu berbuat apa yang dia berbuatnya. Dia sudah bisa tak jadi contoh. Jadi kita pahami dulu. Sekali lagi, guru itu harus berbuat, kemudian menghardik
Menghardik itu kalau di dalam proses mendidik siswa, yang siswa yang melakukan pelanggaran, menghardik itu menegur. Sekali lagi saya jelaskan, di dalam budaya positif 5 posisi kontrol, kita guru tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. Ya. Kemudian setelah kita menghardik, kita menunjuk. Itu penghukumannya yang sering paradigma lama. Kemudian menyindir, kemudian menyakiti. Itu mungkin guru yang dulu-dulu lah, bukan kita hanya. Ya. Kemudian satu, ya, nanti oke Bapak Ibu ya, ini sudah kita laksanakan, kita praktekkan. Nanti Pak Wal. Oke, ini untuk perubahan Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori, kontrol. Ya, poin pertama stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma. Ya. Kemudian poin kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi boleh difoto Bapak Ibu, apa yang sudah kami jelaskan saya dengan Pak Awal, nanti kita buat diskusi. Ya, boleh difoto, nanti kita cari sumbernya, kemudian masalahnya di mana. Ya, di dalam budaya positif ini. Poin ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, itu pilihan itu, pilihan terakhir itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita kembali ke teorinya, tadi stimulusnya. Untuk di teori kontrol, poin pertama kita berusaha dan gitu. Nah, kita ya, kemudian kita identitas keberhasilan atau sukses. Setelah kita mengetahui 5 kontrol, 5 posisi kontrol tadi. Itu yang pertama, teman membuat alasan untuk muridnya. Kemudian pemantaunya menghitung dan mengukur. Identitas keberhasilannya kita sebagai manajerial. Bapak Ibu, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, ada di dalam budaya positif segitiga resolusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ini Bapak Ibu, wali kelas ataupun kompel, di dalam segitiga resolusi ini paling penting. Apabila siswa melakukan pelanggaran, kesalahan atau apapun, karena asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sokrates dan Plato menyebutkan disiplin diri merupakan membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan. Berikutnya, seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin. Bapak Ibu, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, ada di dalam budaya positif segitiga resolusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ini Bapak Ibu, wali kelas ataupun kompel, di dalam segitiga resolusi ini paling penting. Apabila siswa melakukan pelanggaran, kesalahan atau apapun, ada memantik pertanyaan di dalam kegiatan budaya positif kita. Ya, yang pertama, apakah hukuman dapat membuat seseorang? Selamat siang. Pada hari ini saya sangat bersyukur ya dengan adanya model kita pada saat ini, di mana kita diingatkan kemudian diajarkan tentang budaya positif, gitu ya. Nah, dengan definisi ini itu
atau kesepakatan yang ada di guru mapel, kayak gitu ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Ranto, tentang satu siswa yang misalnya memakai lipstik di kelas gitu ya. Nah itu kita pertama kali itu meminta anak untuk bertemu dengan kita, kemudian kita sama-sama berdiskusi antara guru dan siswa, kemudian menanyakan apa alasannya memakai lipstik, kemudian meyakinkan dia bahwa sebenarnya apa yang terjadi padanya mungkin juga dilakukan oleh murid lain. Kemudian kita menanyakan kembali apa sebenarnya keinginan dia ke depannya untuk dia bisa merubah dirinya ke arah lebih baik, untuk tidak lagi melanggar kesepakatan itu, kayak gitu. Nah, setelah kita memvalidasi atau menstabilkan identitas dulu terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tindakannya. Kemudian kita juga menanyakan keyakinannya kembali, apa keinginan dia untuk berubah, kayak gitu. Apakah dia bisa berubah atau apakah dia bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Misalnya apakah dia bisa meyakinkan dirinya untuk tidak lagi memakai lipstik di kelas sesuai dengan peraturannya. Gitu ya kalau segitiga restitusi. Intinya segitiga restitusi itu adalah kita meminta dia untuk secara sadar berubah dari sikap dia yang lama ketika dia berbuat kesalahan untuk menjadi seorang yang baru untuk taat kepada peraturan. Itu saja dari saya. Ada tambahan kelompok 1? Mungkin ada yang bertanyakan dari kelompok 3 atau 4 tentang restitusi? Ada? Ada, ya, silakan Bu Berita. Mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Lanjutkan. Pada hari ini dari berbagai pemaparan tadi yang saya sangat tertarik mengenai memang restitusi. Segitiga restitusi. Nah, restitusi di sini kan kita diminta untuk mengembalikan kesadaran siswa bahwasanya dia sudah salah, menyadarkan siswa tidak boleh berbuat kekerasan itu tadi yang saya tangkap. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan restitusi ini di sekolah dengan karakter siswa kita yang seperti ini? Karena dari pengalaman agak berat sepertinya. Karakter siswanya kalau di DKP itu memang berjalan bisa, tapi kalau di jurusan lain agak berat gitu. Bagaimana cara kita melaksanakannya? Itu aja. Terima kasih. Agak serius. Mengembalikan kepercayaan diri anak bahwa ketika dia membuat kesalahan, kita bisa mengembalikan kesadarannya kembali untuk dia. Baiklah, kelompok 2 untuk Mina Air Hujan. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Karena temuannya berkaitan dengan disiplin positif. Yang pertama ada hukum. Maksudnya di sini 5 posisi kontrol guru ini dalam pembelajaran atau dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau seandainya kita ketemu dengan siswa yang bermasalah, itu kan biasanya ada penghukum atau hukuman yang kita berikan. Di sini posisi kita sebagai seorang guru, jangan sampai membuat siswa yang bersalah atau melanggar merasa betul-betul sebagai orang yang terdakwa, takut betul dia dengan kita. Jadi dia menganggap kita seolah-olah ada jarak. Jadi agar dia merasa posisi dia hukum di sini atau bersalah, kata-kata yang kita mainkan di sini.
Mungkin kalau dia terlambat, dari tadi kami sudah memulai pelajaran. Nah, mungkin Ananda dari mana nak? Oh Bu, kami dari kantin. Kok nggak dari kantin? Dan kok berbunyi, Bu lapar betul Bu, tadi nggak sempat makan. Oh, baru kita mikir betul juga. Tapi Ibu lapar juga dengan teman yang lain. Dan kali kamu jangan seperti ini anak ya. Ya Bu. Walaupun mungkin minggu depan atau besok ulang lagi, tapi di sini mungkin mereka dari 3 orang atau 4 orang, besoknya kita masuk mungkin berkurang jadi 2 orang. Jadi itu yang kita lakukan. Salah satu contoh. Yang kedua, 5 posisi kontrol kita selaku guru sebagai pemantau maksudnya di sini. Jadi berdasarkan data, misalnya ini setiap apel pagi kan ada data yang dikumpulkan dulu. Jadi kan setiap ketua kelas memberikan kepada wali kelas masing-masing. Jadi saya pun sebagai karena kita semua guru secara tidak langsung kadang kita langsung memarahi anak yang tidak masuk dengan mengungkapkan kata-kata yang kurang sopan. Sehingga tujuan kita pada dasarnya untuk anak itu jangan sampai mengulangi lagi, jangan terlambat lagi. Tapi hal itu sebenarnya kurang tepat kita lakukan sebagai seorang guru. Bagaimana caranya? Berdasarkan data yang ada, secara tidak langsung kita kasihkan ke dia. Ini sudah 2 kali atau 3 kali Anda terlambat. Apa persoalannya? Dia dengan data yang kita punya tadi, dia kalau dia ingin berubah, tentu dia akan berpikir, kok saya saja terlambat. Tapi di sekolah kita, kenyataannya selama ini agak lebih dominan anaknya gitu juga, agak lebih dominan. Berarti kita selaku guru agak lebih ekstra. Sebagai pemantau di sini, kontrol gurunya. Ya, kalau di sini saya rasa memang sudah agak cukup mantap sampai ke pemanggilan orang tua, walaupun apel pagi. Walaupun apel pagi 3 hari anak terlambat, orang tua dipanggil. Itu semua pada dasarnya bukan kesalahan 100% anak. Jadi anak bersalah itu terlibat juga orang tua di sana. Bisa saja 75% karena guru di sini hanya bertemu dengan siswa kan tidak terlalu lama. Ya. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, ya mungkin ada kata-kata yang disampaikan Pak Anto tadi. Ya, Ibu merasa kecewa dengan kamu nak. Selama ini Ibu pikir kamu siswa yang bisa menjadi contoh untuk teman-temannya. Selama bisa juga Ibu merasa kecewa karena kamu Ibu percaya sebagai siswa yang layak di sekolah ini. Ya. Jadi dengan kata-kata demikian siswa merasa tidak terhakimi. Terus yang keempat, jadi kontrol guru sebagai teman. Ada kalanya kita memang seorang guru dengan siswa itu menganggap siswa sebagai teman kita. Boleh kita mengungkapkan kalau ada persoalan, kalau rasanya tidak bisa disampaikan kepada ibu wali kelas, bisa saja dengan guru siapa yang kamu nyaman menyampaikannya. Kadang ada anak yang berbuat seperti itu, carinya guru yang menurut dia tempat dia curhat. Kadang-kala ada anak itu sampai bertangis-tangisan. Nggak salah waktu Bu Merita mau masuk ada itu. Padahal sedikit saja kok anak ini biasanya bagus, kok pada hari ini seperti ini dipanggil keluar. Kita anggap dia sebagai teman, akhirnya ada nangis. Padahal teman yang antara yang di belakang melihat temannya nangis rupanya karena kita menganggap dia sebagai
dia sangat diperhatikan karena guru menganggap dia sebagai anak juga. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi kita di sini sebagai manajer, kita yang memimpin semua, kita yang mengatur, mau kita buat anak ini masuk neraka ke surga, kita di sini yang menentukan. Karena kita sebagai pemimpin. Mungkin itu saja Pak Ranto. Apa? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita hapus dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk sesi diskusi ini nanti tinggal kelompok 3 dan 4 lagi ya. Jadi kita coba lagi lanjut ke diskusi kelompok 3. Siapa yang mau maju? Silakan Ibu Herma. Ya, silakan. Itu diskusi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ranto. Di sini kami dari kelompok 3 membahas tentang teori motivasi, di mana sudah dijelaskan oleh CJP. Teori motivasi itu adalah ada 3 macam. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini teori hukuman itu adalah teori eksternal, di mana kita tidak boleh sampai ngebuat anak ngerasa bahwa anak ini dihukum loh gitu. Anak ini buat salahnya itu harusnya dihukum gitu. Yang seperti itu tidak boleh lagi seperti dijelaskan oleh Pak Ranto. Karena hukuman itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi anak. Jadi kalau anak melakukan kesalahan terus kita hukum, maka nanti efeknya mereka akan ngerasa takut. Ngerasa takut ini itu berarti ada yang namanya keterpaksaan. Nah keterpaksaan inilah yang harus dihindarkan. Kenapa? Karena kita maunya anak itu sadar tapi dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah yang seperti ini motivasi berdasarkan imbalan itu juga tidak boleh. Kenapa? Nanti anak kebiasaan. Misalnya kayak gini, ketika kita ngajar mungkin ada beberapa yang sudah menerapkannya. Ketika anak bisa menjawab mungkin dapat sesuatu. Oh nanti kamu dapat nilai 90. Oh nanti kamu dapat hadiah A, B, C, D, E. Nah seperti itu juga harus dihindarkan. Kenapa? Nanti anak itu belajar maunya karena sesuatu. Karena mau dapat imbalan. Oh aku belajar supaya aku dapat 90. Oh aku jawab pertanyaan supaya aku dapat Sprite, Fanta, minuman, makanan. Nah seperti itu tidak boleh. Satu motivasi yang harus ada dalam diri individu, guru sebagai pusat yang harus menerapkan itu, dan kesadaran itu yang harus ditimbulkan pada diri siswa peserta didik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi di sini siswa, bagaimana caranya siswa itu ketika dia belajar itu memang dengan kesadaran dirinya. Oh aku belajar ini supaya aku dapat ilmu. Nah motivasi yang seperti ini itu harus diterapkan oleh guru, harus dibimbing oleh guru kepada siswa. Jadi ketika siswa itu mau berubah yang lebih baik lagi, itu memang kesadaran dirinya. Sedikit ngebahas mungkin tadi yang udah dipaparkan oleh kelompok 1 restitusi. Nah, di sini ada kaitannya antara motivasi sama segitiga restitusi ya. Jadi di mana ketika siswa itu membuat masalah, dia harus sadar dulu gitu. Aku ini buat salah, salahnya apa? Nah, ketika sudah tahu salahnya apa, yang harus berubah itu bukan guru. Oh, kamu ini telat terus, besok kamu harus datang pagi. Kamu nggak boleh telat lagi. Bukan guru yang harus menerapkan itu ke siswa. Bukan guru yang harus bilang itu ke siswa. Tapi harus siswanya sadar. Oh, saya nggak boleh telat. Kalau saya telat berarti saya kurang jam belajarnya. Sama dalam pembelajaran juga kayak gitu. Oh, saya ini di kelas maunya belajar, bukan mau main HP.
Nah, untuk diseminasi ini mungkin lebih kepada gambaran di mana guru harus merubah pola pikirnya. Pendidikan itu bukan keterpaksaan. Pelatihan untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Itu hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semuanya baik. Kalau kita mendengar dari pembahasan belajar kita siang hari ini yang dijelaskan oleh Pak Awal dan Pak Ranto, yang saya tangkap ini, yang pertama itu menyederhanakan kata-kata dan menyederhanakan tindakan. Ya, yang dulu kata Pak Awal itu barbar masuk WC, sekarang disederhanakan. Yang saya tangkap seperti itu. Iya, cuma masuk WC aja, yang barbarnya nggak ada. Penyederhanaannya itu misalnya yang saya tangkap. Kemudian kami mengambil tadi keyakinan kelas. Ya, di situ yang kami tangkap, kami sudah berembuk tadi lama ya, yang kami dapat kesimpulannya ternyata gini, boleh dicoba dari cerita Pak Ratu sama Pak Awal tadi itu bisa dirangkum menjadi satu, boleh dicoba yang ini tadi apa tadi? Keyakinan kelas ini tadi boleh dicoba. Dalam arti bisa kita buat peraturan di kelas semenarik mungkin, bahasanya sesederhana mungkin, sehingga mereka masuk kelas itu membaca. Setiap masuk kelas membaca. Karena yang pertama tulisannya menarik, yang kedua bentuknya pun menarik, sehingga menarik mereka membaca terus. Iya, secara tidak langsung pasti nanti mereka saling mengingatkan. Nah, itu mungkin dari kami. Boleh dicoba mungkin dari wali kelas. Mungkin hanya itu yang dapat. Iya, contohnya penyederhanaan kata itu tadi. Ya misalnya ini di kafe lah ya. Misalnya apa tadi Bu? Misalnya jangan bolos sekolah. Iya, misalnya kata-kata yang kasarnya jangan bolos sekolah, nanti diganti menjadi malas pangkal tadi deh ya. Ya kan nggak boleh kan direkam. Ya, malas pangkal apa gitu, diganti kata-kata diperhalus. Sehingga mereka nanti tulisan itu bentuknya pun dibikin semenarik mungkin. Akhirnya mereka masuk ke kelas melihat itu secara tidak sadar, mereka selalu membaca itu dan mengingat itu. Mungkin itu saja ya. Ya, mungkin itu saja Pak. Tentang keyakinan kelas. Saya mau menyampaikan materi nanti yang menjawab pertanyaan. Ada yang berani tanya tuh Pak Tito. Dari kelompok 5. Jadi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 5, Bapak Ibu, di dalam membuat keyakinan kelas, perhatikan ya Bapak Ibu, kita jangan lupa siswa yang menentukan atau membuat keyakinan kelas, bukan kita. Ya, di mana kita hanya sebagai pendidik, memonitori. Di dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus ada nilai kewajiban. Ya. Jadi misalkan siswa di dalam satu kelas itu 30 orang, usahakan di setiap siswanya itu membuat keyakinan kelas sesuai versinya itu 3 keyakinan kelas satu siswa. Dan itu setelah nanti semua membuat, nanti kita seleksi di mana setiap siswa yang membuat keyakinan kelas itu ada di dalamnya nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Dan misalkan ada namanya keyakinan kelas saat belajar tidak boleh bermain api. Ya, apa nilai kebajikannya? Ayo, apa? Disiplin. Itu kelompok 1 benar tuh. Karena ada GP-nya itu sebab. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, 3 sama 4 yang belum memaparkan
hasil dari diskusinya. Kelompok 2 silakan maju dan menjelaskan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Ya, kita sebagai guru itu dituntut jadi paranormal, menjadi dukun, ya. Kenapa? Ya karena setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda, dan yang kami tangkap di sini adalah kenakalan ataupun penyimpangan yang terjadi akibat tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Contoh, kayak penguasaan. Artinya di sini penguasaan ini anak kita itu terkadang butuh pengakuan. Saya ini mampu, saya ini bisa kok, saya dari kakek. Nah, terkadang mereka terjadinya kenakalan itu akibat dari tidak adanya pengakuan. Ya, dia sudah merasa dia sudah bisa, sudah kompeten lah di bidangnya, tapi tidak dipakai. Nah, itu mengakibatkan penyimpangan yang terjadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, sementara temannya yang ya boleh katakan biasa-biasa, bahkan cenderung tidak bisa, itu dipakai gitu. Nah, ini kita perlu benar untuk kedepannya bagaimana memang sesuaikan dengan karakter anak ini, kira-kira apa sih kebutuhan dia gitu. Dia ini ternyata dia ini bisa tapi tidak kita pakai, jangan kita suruh gitu, jangan kita manfaatkan supaya apa? Untuk kedepannya mungkin bisa kita suruh eksplor lagi supaya dia merasa senang, ya dia merasa senang, keahliannya, kemampuannya bisa dipakai gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kebebasan. Nah, ini terjadi penyimpangannya akibat kebebasan yang tidak tersalurkan. Contoh, ya kita sering menemukan kayak kami lah yang keliling-keliling patroli karuan itu sering menemukan siswa yang merokok. Mengapa? Dia merokok itu memang merasa tertekan. Ya, contoh kemarin yang terakhir di hubungan anak itu, ya Timo. Nah, Timo itu kan kemarin kejadiannya habis dimarahi, mungkin karena dia stres tertekan, akhirnya apa? Dia melampiaskan dengan merokok. Nah, itu perlu kita juga evaluasi. Setelah dia ternyata dia punya kebebasan itu dengan cara merokok. Dia merasa senang, merasa tenang. Sudah kita makan. Jadi cuma minta 2 itu video ya. Jadi videonya tuh perasaan apa yang muncul setelah Bapak mengikuti kegiatan ini. Nanti disebutin, kami buat di video Pak Awas itu sesi itu. Lalu kita makan. Ya. Ke depan aja. Nah, ada sini. Ayo. Ibu ke depan. Nah, gitu. Ya. Pak Anto dia geser ke mana? Kita testimoni. Ya, tidak ada kosong. Perasaan yang muncul. Refleksi kegiatan budaya positif yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 9 Muaro Jambi oleh Pak Anto dan Pak Awan, calon guru kita. Jadi perasaan apa yang muncul setelah melakukan kegiatan budaya positif yang diadakan di ruang guru ini? Saya selaku guru di sini merasa sangat berterima kasih kepada Bapak Anto dan Pak Awan, karena dengan adanya kegiatan ini, jadi di sini saya selaku guru mendapat hal baru tentang pelajaran ini. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, cara menghadapi siswa dan kontrol sebagai seorang guru dapat diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan budaya positif di SMK Sunan Muaro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bu Ines. Selanjutnya kita ada 5 posisi kontrol. Jadi inilah pegangan kita sebagai guru. Kita harus memahami dulu posisi kontrol. Di sini ada tertulis Eko main tabok sama anak, tidak ditulis. Tidak saya buat. Karena di dalam budaya positif, kekerasan itu tidak diperbolehkan dan tidak boleh dilaksanakan dalam budaya positif. Makanya dibutuhkan namanya 5 posisi kontrol kita sebagai guru ataupun manusia. Ini yang paling penting. Pedoman kita menjadi guru yang smart. Itu saya bacakan. Yang pertama kita harus identifikasi dulu. Ya, guru itu berbuat apa yang dia berbuatnya. Dia sudah bisa nggak jadi contoh. Jadi kita pahami dulu. Sekali lagi, guru itu harus berbuat, kemudian menghardik. Menghardik itu kalau di dalam proses mendidik siswa, yang siswa yang melakukan pelanggaran, menghardik itu menegur. Sekali lagi saya jelaskan, di dalam budaya positif, 5 posisi kontrol, kita guru tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. Ya. Kemudian setelah kita menghargai, kita menunjuk. Itu penghukumannya yang sering paradigma lama. Kemudian menyindir, kemudian menyakiti. Itu mungkin guru yang dulu-dulu lah, bukan kita hanya. Ya. Kemudian